Halo, saya Edo Irawan. Nah, kali ini saya akan berbagi seputar sepeda. Nah, ini sepeda khususnya itu sepeda road bike ataupun fiksi. Itu ada sedikit ataupun ada aturan yang sangat signifikan, yaitu sangat mempengaruhi gaya bersepeda kita. Lah, apa itu? Nah, ini adalah settingan saddle kita, baik tinggi rendahnya ataupun kemiringannya. Nah, ini sangat mempengaruhi. Kenapa? Nah, karena di sini gaya bersepeda kita itu tidak tegak lagi ataupun tidak santai ataupun bebas, tapi pasti gaya bersepeda kita itu seperti pembalap. Nah, karena sepeda road bike sendiri diperuntukkan untuk balapan, dan sepeda fiksi sendiri itu mengadopsi daripada sepeda road bike itu sendiri untuk dengan gear rasio itu lebih simpel, yaitu fiksi ataupun dia gearnya itu fix, dia itu cuma ke depan, nggak bisa ke belakang. Dalam artian kalau kita putar pedal kita ke belakang, berarti sepeda kita juga akan berjalan ke belakang. Berbeda dengan freewheel. Kalau freewheel itu kalau pedal kita putar ke belakang, dia cuma berputar di tempat, sedangkan rodanya nggak ikut berputar. Nah, itu perbedaannya. Nah, sepeda fiksi sendiri itu terkenal fix shock ataupun gearnya itu fix. Nah, di situasi ataupun kondisi yang lain itu tergantung pemakainya. Untuk apa ataupun bagaimanapun, itu ada yang memakai single speed dengan freewheel, itu ada. Saya sendiri juga bahkan kadang pakai freewheel dan kadang juga pakai yang fix. Nah, selain itu ada juga single speed dengan sistem, yaitu sekalian pengereman atau torpedo. Nah, itu biasanya untuk teman-teman yang cari aman dan cari simple, yaitu terlihat single speed tapi terdapat rem. Oke, langsung balik ke topik utama, yaitu pengaturan saddle sepeda. Nah, yang pertama itu adalah kita mengatur ketinggian sesuai panjang kaki kita ataupun postur tubuh kita, yaitu kita harus sesuaikan karena untuk mendapatkan kenyamanan saat bersepeda menggunakan road bike sendiri ataupun fiksi itu sendiri. Yang pertama adalah, nah, kita mengukur panjang jarak saddle sampai as bawah, sampai as pedal atau as gear, itu menggunakan ini, jarak tangan kita. Nah, ini lengan, sepanjang lengan kita dari pangkal tangan ataupun ini taruh ketiak ini kita di saddle. Nah, kita taruh, kemudian ujung jari kita ataupun jari kita, jari tengah yang paling panjang itu dia pas di tengah-tengah as, di tengah-tengah as crank tengah atau crank depan. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, ini cara simpelnya. Jadi kita misalkan kita tidak perlu naik sepeda, ataupun misalkan kita mau beli sepeda baru, kita cukup simpel untuk mengukurnya. Itu tidak perlu menaiki sepeda dulu ataupun sepeda yang belum dirakit, itu gampang. Jadi kita cukup mengukur dengan nih panjang lengan tangan kita. Nah, untuk memaksimalkan pengukuran panjang ataupun ketinggian saddle ini, nah, kita ukur lagi yang dengan menggunakan metode kedua, yaitu dengan panjang kaki kita sendiri, yaitu dengan cara kita duduk di sepeda kita, kemudian letakkan pedal, salah satu pedal itu yang paling atas dan yang paling tinggi, jadi itu vertikal. Nah, kita injakan kaki kita yang paling bawah di pedal yang paling bawah, itu pastikan lutut kita atau dengkul kita itu tidak menekuk alias lurus. Jadi ketika kita duduk di saddle, jadi lutut kita itu tegak lurus. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian pedal itu yang menepak itu adalah, kalau saya itu karena pakai yang toe clip, itu kita pastikan pada saat di bawah dan lutut kita benar-benar sudah lurus, pastikan bagian bawah itu
kaki kita tuh nyaman saat berpijak, itu bagian agak ke depan, tengah agak ke depan seperti kita memakai toe clip. Nah, seperti ini. Nah, kenapa demikian? Karena ini kaki kita itu saat kita berada yang paling atas, itu dia saat kaki beristirahat. Kemudian yang kaki yang ke bagian saat ke depan sampai ke bawah, dia itu mendapatkan tumpuan tenaga untuk menambah kecepatan sepeda. Nah, jadi pada saat paling bawah itu kaki kita itu harus tegak lurus, karena kalau kaki kita agak menekuk ataupun menekuk seperti siku seperti ini mungkin, nah itu kaki kita akan cepat merasakan kelelahan. Nah, seperti itu. Nah, untuk memaksimalkan itu ya kita harus kakinya lurus. Kemudian yang ketiga, kemudian kita untuk memaksimalkan lagi, kita putar pedal kita dalam keadaan horizontal. Kalau tadi vertikal, sekarang horizontal. Nah, sekarang pada saat kita duduk di saddle seperti ini, nah kita letakkan kaki kita yang paling depan, dalam artian pedal yang bagian depan, kita letakkan kaki di sana. Nah, kita ukur menggunakan benang ataupun, nah seperti ini, kita ukur menggunakan benang. Lah, pastikan lutut kita itu lurus ataupun jatuhnya ke bawah itu lurus dengan kaki kita saat berpijak di pedal, seperti ini kurang lebih. Nah, untuk mengukur ketinggian saddle itu cukup sederhana, itu tergantung tinggi badan kita ataupun panjang kaki kita sendiri. Lanjut yaitu bagaimana kita mengatur kemiringan saddle. Nah, kemiringan saddle ini juga sangat berperan penting karena, nah kita bisa lihat saddle ini jika dia tegak lurus, dia akan menopang seluruhnya berat badan kita pada saddle kita, pada tumpuan saat kita duduk. Ya. Lain halnya apabila kita menggunakan drawbar seperti ini. Nah, ketika kita memegang drawbar ataupun stang bagian yang bawah, itu pasti badan kita akan lebih turun condong ke depan. Nah, itu akan mengakibatkan tumpuan beban badan kita itu tidak lagi sepenuhnya pada saddle. Jadi badan kita itu, sehingga beban badan kita itu akan ditumpu oleh sebagian frame sepeda tengah-tengah, jadi tidak lagi di saddle. Jadi kalau saya itu pakai kemiringan saddle itu menyesuaikan, itu biasanya saya lebih miring ke depan sedikit. Nah, seperti di video ini lebih miring ke depan sedikit, itu sekitar 1 cm ataupun 1,5 cm. Nah, kemudian di akhir video ini saya akan menunjukkan ketika saya menyetel saddle saya sendiri. Oke, terima kasih. Oke, kita akan lihat settingan kita.